Bu Suri langsung aja. Ayo deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. untuk para peserta dari SMA Negeri 101 dan Bapak Suyadi MPD sebagai perwakilan dari SMA Negeri 101. Alhamdulillah kita sehat walafiat untuk mengikuti acara webinar ya yang diselenggarakan oleh Universitas Mercubuana. Saat ini saya presentasi pertama ya. Mungkin saya ini sebetulnya hanya sharing ya. Saya kan nggak tahu Bapak Ibu mungkin ada yang lebih mahir ya, yang nggak mau ngaku mungkin ya. Ya, jadi kita sekarang, terutama Bu Yulia nih, Apa, Bu? Kita mau sharing nih. Saya mau sharing tentang digital marketing. Jadi pengembangan digital marketing bagi UKM ya. Saya langsung ke slide-nya aja deh. Mudah-mudahan slide-nya jelas ya. Kemudian kita lanjut. Ya, kenapa saya pilih digital marketing ya? Karena sejak pandemi masuk di dunia ya, itu tahun 2019 Indonesia masuk itu di Jakarta, mulanya bulan Februari. Ya, banyak perusahaan yang bangkrut sejak itu. Ya, banyak yang di PHK, terus banyak negara krisis, banyak negara resesi. Sebetulnya Indonesia sudah termasuk negara yang kena resesi. Kenapa dibilang resesi? Karena 2 kuartal mengalami pertumbuhan negatif. Ya karena banyak hambatan ya dan banyak perusahaan yang rugi. Kita harus berpikir sebagai pengusaha untuk punya strategi supaya perusahaan tetap jalan, ada penjualan ya. Kenapa? Karena selama COVID ya, kita mesti social distancing, jaga jarak, pakai masker ya, 3M ya, terus menjaga kebersihan ya. Karena itu penjualan dengan digital marketing itu sangat membantu ya. Banyak perusahaan IT yang justru untung besar karena pandemi ya. Bahkan saya baca artikel kalau Gojek itu penjualannya naik 20 kali lipat ya. Karena pandemi ini ya. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan pasti ada jalan ya. Kalau misalnya pengen perusahaan kita maju, pasti ada jalannya. Apalagi anak muda sekarang itu sebagian besar kenal sosial media. Ya. Sekarang bagaimana kita gunakan sosial media itu untuk bisnis ya, jualan ya bahasa ininya. Lanjut ya. Pengertian, sebelum kita masuk ke pengertian digital marketing, kita harus mengerti apa sih maksudnya ekonomi digital ya. Ekonomi digital itu diartikan sebagai digitalisasi informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau kita belajar digital ekonomi, kita perlu mengerti e-marketing, e-commerce maupun e-business ya. Kalau e-marketing itu apa sih? E-marketing itu digital marketing. Tapi kalau e-commerce itu contohnya kayak Tokopedia. Ya, Tokopedia, Shopee, itu apa lagi? Banyak ya, Lazada ya. Nah, kalau pengertian e-commerce itu transaksi bisnis secara online. Nah, bedanya apa dengan e-business? E-business itu lebih besar jangkauannya dibandingkan e-commerce ya. Kalau e-business itu tidak hanya urusan perniagaan, e-business itu bisa mencakup lowongan pekerjaan, kemudian berita ya, terus
percakapan tanya jawab antar nasabah ya, seperti itu. Nah, contoh e-bisnis itu Yahoo, Amazon, Google ya. Yang paling sering kita pakai itu Google. Kemudian kita lanjut, gimana sih cara mengembangkan bisnis online? Ya, cara kita lanjut mengembangkan bisnis online, kita harus menentukan target audience ya yang tepat. Kemudian kita melakukan campaign ya. Kemudian kita memberikan layanan yang berkualitas. Layanan berkualitas itu salah satunya apa sih? Kalau misalnya kalian atau mahasiswa, dalam hal ini, kalau mahasiswa maksud saya pelajar, ya, memberikan layanan berkualitas, misalnya buka digital marketing di Instagram, kalau ada yang nanya harus dijawab ya, jangan nanya-nanya tapi dicuekin ya, nanyain produk ya. Jadi kalian harus memberikan layanan yang berkualitas. Misalnya ada yang beli, harus dikirim secepatnya, apalagi kalau udah bayar ya. Kemudian lakukan promosi ya. Kemudian manfaatkan kuis di sosial media. Misalnya kalian buat kuis gini, kalian masak apa, terus suruh tebak resepnya gitu ya. Kalau enggak misalnya ukuran produknya ini berapa, jadi ketahuan customer yang pernah beli dan tidak beli, seperti itu. Nanti dikasih hadiah, tinggal dikasih hadiah. Kemudian buat website resmi ya, buat website resmi. Kemudian navigate situs dan buat blog ya. Nah, sekarang di sini saya mau fokus bagaimana caranya meningkatkan penjualan di Instagram ya. Di Instagram dan Facebook fanpage ya. Jadi sebetulnya banyak sih cara penjualan secara digital itu. Kalau dulu kita gandrung banget sama Facebook ya. Sebagian besar orang punya Facebook ya, karena kalau nggak salah 1 miliar lebih ya yang punya akun Facebook. Saya sampai buka Facebook fanpage saya. Ya, ini Facebook fanpage saya itu followernya 6.000 ya. Namanya Salutary Kitchen. Sebelumnya follower saya itu 9.000, 8.000, 9.000. Itu berkurang karena saya tidak update ya. Jadi para pelajar kalau mau followernya tidak lari, kalian harus update ya. Cuma ini masih ada yang setia nih, 6.000. Sedangkan sekarang saya lebih banyak aktif di Instagram ya. Instagram saya memang seperti ini ya. Karena sebetulnya Instagram saya ada namanya Salutary ID, itu dihack ya. Jadi saya buat pakai nama saya akhirnya. Ya, followernya cuma 492. Ya, saya di sini fokus ke makanan sehat. Walaupun follower saya sedikit, tapi kualitasnya follower saya ada karena mereka interaksi banyak-banyak ke saya. Dan saya dapat project pertama, nilainya nggak besar, cuma 15 juta. Itu dari Instagram, ya. Karena saya sering-sering upload makanan sehat, saya ditawarin project catering, ya. Ya, jadi project catering itu karena saya update di Instagram. Dan itu pun saya dipaksa ya, karena sebetulnya saya belum pernah punya catering ya. Karena saya menolak, teman saya cari akal gimana supaya saya ikut project itu. Saya cuma dibilang gini, ikut meeting. Agendanya apa? Nggak usah tanya-tanya, ikut meeting. Nah, pas di ruang meeting saya baru tahu itu saya di Pemda DKI ternyata. Dan di situ saya ditunjuk dapat project 600 box selama 2 minggu ya. Karena saya belum pernah punya catering,
saya bilang saya 250 box aja deh gitu ya. Tapi dengan itu pendapatan saya lumayan dan saya kaget, saya mulai terbuka, oh bisnis catering itu seperti ini gitu ya. Dan itu sangat menarik ya. Kalau dikembangkan ya, jadi pelajar-pelajar itu bisa ini loh, Instagramnya itu dibuat, kalian mesti punya branding, mesti punya produk kalian itu harus menarik dan berbeda dengan yang lain. Misalnya makanannya makanan apa sih, misalnya bolu gitu, ada bolu batik sekarang ya. Kalau saya kan lebih concern ke makanan sehat kayak salad seperti itu. Bahkan saya sebetulnya udah banyak permintaan untuk saya buka salad dalam dalam skala besar. Ya, cuma karena waktu itu saya belum punya tempat lokasi untuk catering saya. Saya masih di rumah orang tua saya. Dan saya harus punya lokasi bisnis sendiri ya. Jadi saya stop dulu walaupun permintaan untuk salad itu tinggi. Saya bilang nanti deh gitu, saya sedang beresin, cuma tahu-tahu pandemi masuk ya. Nah sekarang kalau pandemi kalian harus berpikir makanan apa sih yang laku untuk pandemi ini gitu. Makanan yang panas, kalau enggak yang frozen ya. Jadi bisnis frozen sama makanan yang panas-panas itu harusnya laku ya. Dan memang benar sangat laku ya, karena pandemi orang suka malas ke pasar, maunya pencet-pencet barang datang gitu ya. Ya sebetulnya saya mau konekkan Instagram saya ke handphone dan dimasukin ke layar ini ya. Cuma teknisnya itu saya belum masuk ke situ gitu. Saya lupa sebetulnya ya. Dulu saya pernah presentasi, saya mau buka Instagram saya karena begini, kalau kalian mau jualan di Instagram, kalian harus buat Instagramnya itu jadi bisnis, bukan personal ya, seperti saya. Ini kan ada, kalian bisa lihat Health and Wellness website ya. Jadi saya buat Instagram saya Instagram bisnis ya. Ya, kalau Instagram bisnis nanti ada analitiknya. Ya, jadi calon pengusaha ini ya bisa ngelihat sebetulnya yang view akun kita berapa banyak sih, yang buka website kita berapa banyak, itu dikasih tahu ya. Ya. Jadi gimana sih caranya? Ya, gimana sih caranya meningkatkan penjualan? Yaitu kalian harus punya mentor ya. Kemudian harus punya networking. Tapi walaupun nggak punya networking juga, kalau produk kalian bagus, menarik, pasti dijual gitu. Jadi sebetulnya itu kalian cuma perlu menemukan passion ya. Kalau ini kan teori, tapi teori dari ahli loh yang saya ambil. Sebetulnya kalian pertama temukan passion. Kalau kalian udah passion, misalnya passionnya dandan, nggak apa-apa, dandan itu bagus ya. Kenapa? Karena memang kalau perempuan harus terlihat cantik ya. Ya, atau misalnya laki-laki pengen pakai yang baju yang rapih-rapih ya, seperti itu. Ya kalau kalian udah passion pasti semangat kerjanya. Misalnya berhijab, kalian bisa jualan hijab di Instagram. Itu sangat laku ya. Kenapa? Mahasiswa saya itu waktu saya kuliah ya, mereka di kampus pada beli hijab sama teman-temannya ya. Jadi dia nggak perlu ke mall. Mungkin bentuknya bagus gitu, atau enggak kemeja-kemeja, kaos yang gambarnya lucu-lucu ya, seperti itu juga bisa. Kemudian mesti tentukan target market yang tepat ya. Kemudian gunakan seluruh marketplace dan sosial media. Kemudian buat konten menarik dan libatkan audiens di setiap postingannya. Jadi kalau misal kalian memposting ya, kalau ada yang nanya, ini gimana sih Mbak cara buatnya gitu.
dijawab gitu. Lokasinya di mana sih? Oh, di sini gitu. Boleh nggak belinya berapa hari kalau mau beli pengiriman seperti itu? Itu pertanyaan yang biasa ya. Kemudian step untuk memulai penjualan online ya. Ya kalian harus percaya diri ya. Mulai punya penampilan rapih ya. Kenapa? Karena di depan kamera ya. Seperti itu. Jangan takut dikomentarin, siapkan konten terdahulu ya. Gunakan bahasa yang mudah dipahami, berlatih di depan cermin kalau mau mau buat live ya, acara misalnya cooking ya, cooking with Suri gitu misalnya. Seperti itu. Tapi nggak berlatih di depan cermin juga sebetulnya nggak masalah sih. Karena untuk presentasi beberapa banyak presentasi saya nggak berlatih di depan cermin. Ini mungkin untuk yang anak yang pemalu ya. Ya, kita lanjut. Saya nanti membuka pertanyaan ya untuk pelajar 101 ya. Boleh bertanya ke saya ya. Kalian juga bisa melalui sosial media saya di Instagram atau di Facebook fanpage. Kalau mau di-follow, bilang aja saya pelajar SMA 101 gitu. Mau nanya ini gitu. Nanti saya jawab, saya follow back. Atau komen juga nggak apa-apa, ntar saya jawab. Jadi kita sekalian belajar digital marketing seperti apa sih gitu. Misalnya ada pelajar yang udah pernah jualan juga sebetulnya tinggal di share sama saya gitu. Ya, jadi makanya saya sampaikan hari ini kita sharing ya. Kita bisa tukar sharing ya, pengalaman gimana di penjualan di digital melalui platform digital marketing seperti Instagram dan Facebook. Nah, kalian juga mesti belajar strategi pemasaran ya. Gimana supaya barang kalian itu laku ya. Kalian harus berbeda misalnya gini. Kalian buat cake-nya seperti apa sih? Cake saya lebih lembut ya. Rasanya lebih enak gitu. Cake saya lebih sehat, nggak pakai baking powder ya. Saya jadi jualnya bar ya. Fitbar ala rumahan ya, bukan fitbar buatan Kalbi Farma ya. Itu sebetulnya bisa dan gampang sekali sebetulnya. Ya, itu sangat laku ya. Karena memang pangsa pasarnya udah ada ya. Biasanya untuk yang orang suka olahraga seperti itu ya. Jadi kalian harus upayakan memetakan pasar dulu, kemudian target. Ya, tahap target seperti memilih kelompok konsumen mana yang mau disasar. Kemudian positioning itu bagaimana produk Anda itu berbeda dengan produk yang lain. Ya, seperti itu. Ada yang mau waktu saya sudah habis ya. Jadi saya membuka pertanyaan ya. Pelajar SMA 101 bisa mengirim pertanyaan ke saya ya melalui Instagram dan Facebook fanpage saya. Ya, terima kasih ya untuk calon pengusaha-pengusaha ini ya. Saya lanjutkan ke moderator Mbak Nita Lestari. Terima kasih untuk Bu Suri atas presentasinya. Nah, kami telah membuka sesi tanya jawab dan ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Suri. Yang pertama saya akan bacakan ya, Bu. Bagaimana memulai bisnis di marketplace seperti Facebook dan Instagram? Apa saja yang harus dipersiapkan?
Lalu yang kedua, kekurangan saat menjual makanan apalagi online. Kan kita tahu kalau makanan itu mempunyai ketahanan masing-masing. Makasih Bu, Oh, itu ya. hanya ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Oh, gini, tadi pertanyaannya lewat Facebook sama Instagram ya? Iya. Kalau kalian punya Facebook ya, kalian berarti udah punya temen dong, banyak dong friends di Facebook ya, dan Instagram juga ya. Jadi kalian teman-teman yang kalian kenal ya, dan minta teman kalian bilang gini, follow back dong gitu ya. Jadi kan ada interaksinya. Kalau udah di follow back, followernya udah banyak, pelajar itu upload makanan yang kalian passion di situ gitu. Kalau misalnya makanannya passionnya pengen sehat, salad, saya maunya jualan salad, ya udah salad. Ya, jadi fokus di situ ya. Kemudian kalau misalnya saya jago buat bolu gulung ya. Kayak artis-artis terkenal sekarang jualan bolu gulung ya. Jadi kalian mesti temukan passionnya dulu, makanannya di mana ya. Misalnya saya mau jual kopi ya, saya mau jual makanan yang disukain anak muda. Apa sih makanan yang disukai anak muda? Misalnya anak muda suka masakan Jepang ya, kalian bisa buat misalnya gini, kan ada pertanyaan bagaimana supaya jualan di digital marketing itu di mana makanan itu cepat basi ya. Kalian bisa bilang gini, open PO gitu di Instagram. Kalian pasang fotonya misalnya gini, open PO empal gentong misalnya gitu. Order H-2. Jadi order udah masuk, udah itu pas udah hari hanya kan udah kekumpul tuh, uang udah masuk. Tapi kalian tetap bilang kalau mau beli, kalau udah oke, langsung dibayar DP. Kalau enggak full payment, biasanya sih full payment. Ya kalau misalnya itu. Jadi bilang misalnya jual soto, kalau enggak jual fried chicken, ya, frozen fruit. Frozen food itu bisa somai ya, bisa makanan-makanan Jepang yang di frozen sampai rumah tinggal dimasak. Jadi open PO untuk tanggal segini ya, H-2 atau enggak H-3. Kalian nggak perlu tiap hari jualan, bilang aja saya jualan punya waktu ya, 7 hari dalam seminggu nggak apa-apa ya. Mungkin pelanggan kalian udah banyak, tapi kalau nggak punya waktu, kalau mau tetap cari uang bisa 3 hari sekali ya. Jadi open PO H-2. Jadi cuma misalnya Senin, Rabu, sama Jumat gitu ya. Kalau Sabtu Minggu nggak diganggu ya nggak apa-apa ya. Yang penting kalian mesti intens jualan di digital marketing, dan kalian nggak boleh malu ya. Mau dikomentarin cuek, kenapa kalian nggak maling? Ya kita nggak maling, kita melakukan hal-hal yang baik ya. Namanya juga belajar. Saya juga dapat project ya. Saya nggak mikirin uang pada saat itu, tapi malah dikasih uang dan paksa untuk terima project ya. Jadi sebetulnya kalau kalian malah punya niat buat jualan, itu sebetulnya projectnya lebih banyak. Ya. Jadi kalian tinggal temukan passion, kemudian kalian mau pilih produk apa ya. Jadi nanti tinggal tentukan mau produknya produk apa nih gitu. Ya. Jadi sebetulnya barang makanan basi itu gak ada masalah ya. Cuma kan saya nggak tahu nih makanan apa ya. Sedangkan salad aja itu cepat basi. Jadi pas diantar harus ditaruh di kulkas ya. Kalau nggak harus langsung dimakan ya. Kalau nggak dia cepat basi ya. Tapi dengan adanya tantangan itu, kita berpikir lebih giat lagi, gimana ya gitu. Kenapa orang lain bisa sukses jualan, kenapa saya nggak bisa
ya, makannya sama makan nasi. Ya, emang apa namanya yang pengusaha-pengusaha sukses yang bisa punya tempat lokasi di Plaza Indonesia ya, itu makannya makan emas, enggak kan? Sama makan nasi ya. Jadi ya setiap orang punya chance untuk sukses ya gitu ya. Jadi harus yakin ya. Kalau mau ada pertanyaan lagi boleh ya. Saya kembalikan ke moderator dan rekan-rekan dosen ya, karena waktunya sudah berkurang. Terima kasih Bu Suri Maharani atas jawabannya. Nah, teman-teman, kalian kan pasti punya Instagram dan Facebook, dan pasti udah punya teman yang banyak. Jadi kalian udah bisa temukan passion kalian dan jangan takut untuk memulai bisnis. Betul. Dan, ya, selanjutnya pembicara kedua yaitu Bu Yulia Yustikasari atas waktunya. Oh ya, saya stop sharing dulu ya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Wanita. Oke. Oke, sembari mempersiapkan untuk PPT-nya, saya pembukaan terlebih dahulu ya. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Anita Lestari untuk memberikan waktunya kepada saya. Di sini kami dari tim kedua. Di sini saya sebagai penyaji, presenter, Ibu Yulia Yustikasari. Saya di sini adalah sebagai dosen Universitas Mercu Buana akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kegiatan PPM Universitas Mercu Buana di SMA Negeri 101. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya, waktunya untuk anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 101 yang berkenan hadir untuk acara webinar kita hari ini. Terus yang tidak terima kasih juga kepada mewakili Bapak Mulyadi MPD yang mewakili SMA Negeri 101. Di sini untuk presentasi kami yang kedua, untuk kelompok kami adalah untuk materi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suri Maharani tersebut tadi berkaitan dengan digital marketing. Di sini saya coba untuk menyampaikan kembali bahwa kaitan dengan materi tersebut yaitu adalah untuk entrepreneurship atau kewirausahaan. Lanjut. Mbak Nita, ini oke, karena waktunya dibatasi 20 menit, ya peluang itu kan nanti bisa menjadi income gitu. Kita cari informasi berkaitan dengan peluang usaha gitu, seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Yulia atas jawabannya. Selanjutnya kita langsung saja ke pembicara ketiga karena waktunya Pak Edi Suroso.